Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adillah aw udallah aw azillah aw uzallah aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma was'ali fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakash syarafu ala kulli hal. Ada 9 pintu untuk mendapatkan rezeki. Setidaknya 9 ini sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Allah akan memberikan rizki kepada seluruh hambanya. Pertama yaitu rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap insan, setiap manusia dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu orang yang beribadah, baik orang itu tidak beribadah, baik dia menyembah Allah ataupun tidak menyembah Allah. Setiap yang melata di bumi ini akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma kana min kulli dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, katanya Allah. Tidak ada hewan yang melata ataupun manusia yang ada di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Artinya orang kafir, orang Islam atau siapapun sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah itu akan memberikan rizki, akan dibuka pintu rizkinya dengan cara berusaha. Ketika manusia itu berusaha, Allah berikan jalan rezeki lain. Selain dari jaminan tadi, ada lagi juga rezeki dengan cara berusaha. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, katanya Allah. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan. Artinya juga ada dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kepada satu kaum ataupun nasibnya satu kaum kecuali dia itu merubah dirinya sendiri. Maknanya dengan berusaha. Di antaranya untuk mendatangkan rizki itu juga, selain daripada jaminan oleh Allah, manusia itu akan ditambah rizkinya. Selain dari jaminan itu, dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian, katanya Allah, mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, la azidannakum, katanya Allah, pasti aku beri dan aku tambah rezekimu. Tapi kalau kamu mengingkari, tidak mensyukuri nikmat Allah, oleh Allah dicabut rezekinya, keberkahannya. Pada akhirnya orang itu merasa miskin. Yang keempat, di antaranya pintu untuk mendatangkan rizki selain jaminan dari Allah adalah ketakwaan seseorang. Ketika seseorang itu punya ketakwaan kepada Allah, ada nilai lebih, sehingga Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah,
yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Bukan cuma masalah rezeki saja, setiap kesempitan ada jalan keluarnya, begitu gampang. Bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak ada ujian oleh Allah, cuma karena ketakwaannya itu oleh Allah diberi jalan keluar yang begitu gampang baginya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan akan diberi rezeki oleh Allah dari tanpa yang bisa dihitung ataupun tanpa disangka-sangka. Sampai dalam Al-Quran juga ada, law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya satu penduduk, satu desa, paling tidak satu keluarga, semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, katanya Allah, aku buka keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Keberkahan maknanya adalah nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah, nikmat kesehatan dan juga berupa rezeki dan lain sebagainya. Yang kelima, rezeki itu diantaranya juga dengan cara banyak beristighfar kepada Allah. Itu juga istighfar jalan rezeki dari Allah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin kharaja wa min kulli daikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, lazimah itu istiqomah, continue tiap hari. Setiap hari dia membaca istighfar. Ja'alallahu min kulli hammin kharaja, Allah menjadikan dari setiap kesusahan jalan keluar. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan juga dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki juga dari tanpa yang disangka-sangka. Sedangkan yang keenam, Allah juga akan memberikan jalan rezeki dari jalan ataupun cara menikah, di mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, katanya Allah, hendaklah kalian menikahi walaupun dia anak orang miskin ataupun yatim dari orang-orang soleh, daripada hamba-hamba Allah. Katanya Allah, iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, tidak punya apa-apa, dengan fadilah daripada menikah itu, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan mengkayakan kepada orang itu bagian daripada fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, katanya Allah, Allah itu maha luas dan maha mengetahuinya. Kalau kita melihat dahulu, kita semuanya adalah orang miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak punya pasukan yang jelas. Tapi barokahnya menikah, pada umumnya ketika menikah paling tidak punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya anak, itu bagian daripada kelancaran mendatangkan rezeki. Sedangkan yang ketujuh, rezeki Allah berikan dengan cara mempunyai anak. Anak itu juga jalan daripada datangnya rezeki. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyahum. Janganlah kau membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin, katanya Allah. Nahnu narzuquhum, aku yang memberi rezeki mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Jangan takut punya anak, karena anak itu bagian daripada jalan untuk rezeki. Buktinya kita ketika sebelum kita menikah, ya gitu-gitu saja. Ketika menikah justru kita punya sesuatu
Ketika punya anak ternyata cukup semuanya. Sama seperti halnya waktu kita masih muda kadang-kadang. Punya anak satu kadang-kadang kita cukup, punya anak dua tetap cukup, ketiga juga cukup. Itu sudah diantaranya punya anak itu sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan diantaranya pintu rezeki itu dengan cara bersedekah, mendatangkan rezeki. Sedekah itu banyak dalam Al-Quran ayat-ayat berkaitan dengan hal itu. Di antaranya mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad, tidak akan kurang satu rezeki itu yang karena sedekah justru akan bertambah dan bertambah. Kalau ayat-ayat lain sangat banyak sekali. Yang terakhir adalah mendatangkan rezeki itu dengan mempunyai amalan-amalan tertentu atau zikir tertentu yang nanti akan kita bahas satu persatu terkait masalah amalan itu, bagian daripada usaha untuk mendatangkan kelancaran rezeki.